Contohnya, mobil di Indonesia itu yang pajaknya paling tinggi. Saya ngasih analogi aja, mobil itu keluar dari pabrik, harganya 100 juta. Begitu nanti bunga beli harganya 150. Yang 50 juta itu pajak semua, masuk ke pemerintah. Dan itu berlapis-lapis, ada pajak dari pemerintah pusat, ada pajak dari pemerintah daerah, yang wajar ya. Tapi kita harus mengambil sebuah pelajaran. Salah satu, saya terpaksa sebutin merek supaya langsung punya gambaran. Ada Avanza, itu buatan Indonesia, khas Indonesia. Di sini pajak tahunannya itu sekitar 5 juta rupiah. Oke. Mobil itu diekspor ke Malaysia, mobil yang sama, Avanza. Di sana pajak tahunannya kurang lebih nggak sampai 600 ribu rupiah. Kemudian ada yang diekspor ke Thailand, kan ini sesama negara ASEAN. Pajak tahunannya 150 ribu rupiah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, Islam itu sangat menentang yang namanya pajak pada dasarnya. Jujur saja, saya menyampaikan ini sebagai wawasan, bukan berarti kita warga negara Indonesia kemudian menolak atau tidak mau membayar pajak, atau saya ngompor-ngompori untuk tidak membayar pajak. Salah, tidak. Tapi saya mengatakan yang sejujurnya, Islam sebetulnya menentang pajak. Islam menolak pajak, dan Islam tidak pernah membolehkan pajak, tidak pernah menghalalkan pajak. Ya, itu dasar yang harus kita pahami. Kenapa? Karena pada dasarnya pajak itu bukan hak siapapun, bukan hak negara. Negara tidak punya hak atas pajak. Bagaimana bisa sebuah harta kaum muslimin yang itu dihasilkan dari kerja keras mereka, dari buah pikiran mereka, dan itu dihasilkan juga dari keringat mereka tanpa bantuan dari pemerintah sama sekali. Tapi ketika uangnya sudah ngumpul banyak, ketika bisnisnya lancar, usahanya lancar, pemerintah dengan teganya mengambil sekian persen, begitu kejamnya. Itulah pajak, konsepnya begitu. Dan Islam sangat melarang. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan bahwa setiap muslim itu dijamin. Dijamin apa? Dijamin darahnya, dijamin keamanan darahnya, dan juga hartanya. Tidak boleh diambil oleh siapapun. Baik darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh direbut oleh siapapun kecuali dengan hak Islam. Illa bihaqil Islam. Maksudnya hak Islam seperti apa? Seperti zakat. Kalau zakat itu wajib diambil. Orang yang nggak mau berzakat diperangi. Makanya di zamannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang yang mereka nggak mau bayar zakat diperangi. Itu karena memang itu haknya Islam, haknya Allah dan Rasulnya. Dan zakat itu bukan untuk negara. Zakat jelas hukumnya kepada siapa? Kepada fakir miskin dan sebagainya. Itu zakat gitu. Hanya itulah hak bagi sebuah harta dari kaum muslimin harus dikeluarkan. Adapun sedekah, adapun infak, itu kan apa ya bahasanya, dari kemurahan hati seorang muslim. Kalau dia mau berinfak, mau bersedekah, itu baik bagi dia. Allah tidak pernah memberikan kewajiban sedekah dan infak. Tapi kalau zakat kan wajib. Tapi zakat sendiri ada ukurannya. Hanya 2,5% itu kalau adalah zakat mal. Lain misalkan zakat nanti, zakat pertanian, zakat emas dan lain sebagainya, itu nanti ada perhitungannya. Zakat pertanian, zakat peternakan, itu ada perhitungannya. Tetapi zakat untuk mal, zakat harta, itu kan 2,5%. Dan itu bukan diberikan kepada pemerintah, tapi diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran menerima pajak, menerima zakat itu sendiri. Jadi pada dasarnya pajak itu tidak ada di dalam Islam. Islam hanya memberdayakan zakat, infak, dan sodako. Nah begini teman-teman semuanya, menurut analisis dari orang-orang yang paham dengan perpajakan di negeri kita, negara kita itu pajaknya sudah tidak masuk akal lagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita bandingkan misalkan dengan negara-negara yang ada di Eropa, negara di Eropa pajaknya tinggi, tetapi mereka pendidikan betul-betul gratis. Kemudian kesehatan betul-betul gratis.
apapun di sana terjamin. Bahkan pengangguran saja itu ada dapat gaji. Dan di samping itu gaji mereka itu sangat tinggi, sehingga meskipun dipotong pajak sampai 40%, sampai 50% pun mereka bisa hidup mewah dengan gaji itu. Bayangkan kalau mereka gajinya sebulan itu 60 juta, kemudian dipotong pajaknya itu 50%, berarti kan masih 30 juta. Itu sudah cukup untuk hidup mereka. Itu kan pekerja yang sudah umum segitu itu. Rata-rata kalau di Eropa sana itu kan kisaran 80 sampai 100 juta per bulan. Jadi kalau dipotong pajaknya cuma 40 juta, masih banyak sisa untuk mereka hidup, dan itu masih bisa bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan, bahkan hidup mewah gitu, hidup yang di atas tingkat kita gitu. Lain dengan negara Indonesia yang pajaknya begitu tinggi, semuanya dipajaki, tetapi penghasilan orang-orang Indonesia itu kisaran cuma 4,5 sampai 5 juta atau sampai 6 juta. UMR negara kita itu sangat-sangat kecil, tapi pajaknya itu luar biasa. Bahkan barang yang sudah kita beli pun, yang barang itu sebetulnya sudah dipajaki, masih dipajaki lagi. Contoh apa? Kendaraan kita, mobil, motor. Mobil di negara kita itu adalah hal paling gak masuk akal. Kenapa? Mobil itu, setiap satu mobil ternyata pemerintah sudah mengambil 40% keuntungannya. Jadi sebetulnya harga mobil yang 300 juta, 400 juta itu sebetulnya harga aslinya cuma 150, 160, tapi dijual oleh negara kita di atas 300 juta. Kenapa? 40%-nya masuk ke negara. Sudah seperti itu, mobil dengan harga yang begitu mahal sampai di tangan kita, masih ada pajak lagi yang kita bayarkan setiap tahun, dan itu juga nggak masuk akal. Pajak kita seperti Avanza itu sekarang 5 juta di negara kita, padahal di Malaysia itu sekitar cuma 600.000, sedangkan di Thailand cuma sekitar 200.000 pajaknya. Bayangkan sejauh itu perbedaan pajak kita dengan negara tetangga. Ya, belum pajak-pajak yang lain, barang yang sudah kita beli, yang barang itu sudah dipajaki, masih juga ditambahkan pajaknya kepada kita. Semuanya, segala sesuatunya dipajaki di negara kita. Tidak ada satu helai pun di negara kita itu yang lepas dari perpajakan. Bayangkan. Padahal kalau kita lihat negara kita, penghasilannya, UMR-nya itu jauh sekali dari kata kemakmuran, tapi pajaknya begitu luar biasa. Nah teman-teman semuanya, inilah yang menjadi pertanyaan adalah, kalau pajak yang segitu banyak itu membuat negara kita menjadi negara yang makmur, sih nggak masalah. Tapi kita bisa melihat bagaimana kondisi Lampung saat ini. Konten di Lampung itu isinya cuma jalan-jalan jelek, jalan-jalan rusak, jalan-jalan yang sudah nggak bisa dilewatin mobil lagi. Itu konten di Lampung. Ya, silakan cari konten-konten di Lampung. Rata-rata masalah jalan, rata-rata adalah masalah tempat-tempat yang seharusnya itu diperbaiki oleh pemerintah. Kemana uang pajak selama ini yang kita bayarkan? Kan menjadi sebuah pertanyaan. Pajak yang begitu mahal, kenapa tidak bisa membuat jalan bisa bagus? Sampai harus protes dulu, sampai harus viral dulu, sampai harus diblokir dulu, baru didandani. Didandaninya juga nggak bener gitu loh. Didandaninya juga asal-asalan. Yang seminggu 2 minggu selanjutnya itu udah rusak lagi. Bayangin, kemana uang pajak kita gitu? Nah, apa jangan-jangan ini juga ada kasusnya dengan Epstein File gitu? Karena banyak pejabat-pejabat kita yang terjebak di surganya Epstein Villa. Foto-foto mereka, video-video mereka itu ada di tangan Epstein, sehingga mereka harus tiap bulan ngasih setoran ke Epstein, sehingganya ya para koruptor-koruptor itu duitnya itu ternyata ngalirnya ke sana gitu. Ya bisa jadi kan, kita nggak tahu. Tetapi jadi pertanyaan yang begitu besar, pajak yang begitu besar dari rakyat, kenapa tidak pernah dikembalikan kepada kemakmuran rakyat? Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, yang membagongkan bagi kita semuanya kan.